kepada Tuhan, hari ini kita semua boleh ada di rumah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan satu sudut pandang yang baru dalam kehidupan kita. Tema kita bulan Juli dan bulan Agustus ini adalah distraksi atau gangguan atau pengalihan. Ada yang sudah bisa mengatasi distraksi? 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa distraksi ketika terjadi di dalam kehidupan orang percaya, distraksi bisa membuat seseorang tidak mengalami janji Tuhan. Distraksi bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan. Distraksi juga bisa membuat seseorang berpaling dari Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satupun dari kita yang mau meninggalkan Tuhan. Kalau kita tahu apa yang Tuhan bisa beri dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tahu janji Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun dari kita yang mau meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu dapat mengatasi setiap gangguan atau pengalihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dengan baik, tema ini bisa membawa kita untuk menyadari setiap gangguan yang terjadi dalam kehidupan kita yang seharusnya tidak menyita perhatian kita secara berlebih dan membawa kita kembali fokus kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 13 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bilangan 13 ayat pertama dan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, firman Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengirim pengintai. Jadi pengintai-pengintai ini pergi atas perintah Allah. Ya, apa tujuannya? Supaya mereka bisa melihat tanah yang dijanjikan oleh Allah, tanah yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Seringkali kita juga dibawa oleh Tuhan untuk melihat permasalahan yang besar. Seringkali kita juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengintai ke depan, melihat, wah di depan ada masalah besar yang sedang menanti kita. Tapi di sana ada janji Tuhan katanya. Tapi kita harus lewati banyak hal yang tidak mudah. Tapi kalau seseorang berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya melihat permasalahan besar di depan dan tahu bahwa dia akan menang, dia harusnya bersemangat. Betul gak? Di sini ada yang tahu Cristiano Ronaldo? Ada yang gak tahu? Lionel Messi? Pemain bola ya, bukan tenis meja, bukan. Kalau mereka disuruh main liga antar kampung, seneng gak? Seneng gak? Lawannya Pastor Revi, Pastor Army, Pastor Alpi, Pastor Aldi. Ya, yang jadi kipernya Pastor Arnold, backnya di belakang Bapak Hendra, Bapak Haryadi, Bapak Inpil, pemain tengahnya Bapak Gingerly. Seneng gak mereka? Kenapa gak senang? Nanti dia bilang, boleh gak saya main satu kaki aja katanya gitu. Atau 2 lawan 10 deh. Kenapa? Karena mudah. Atau mungkin hadiahnya juga gak besar. Mereka udah kelasnya Piala Dunia, Liga Champions. Mereka kalau gak main di Liga Champions, saya kadang-kadang mikir pemain bola itu kalau gak dimainkan, disuruh duduk di bangku cadangan, mereka gak suka. Padahal kalau saya pikir-pikir mereka duduk pun kan digaji ya. Bener kan? Gajinya gak main-main. Bisa 200.000 pound sterling 1 minggu. Ada yang sekarang mungkin udah 400-an kayaknya. 1 minggu. Tapi mereka gak suka kalau gak disuruh main. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka menang, mereka akan dapat sesuatu yang besar.
Nah seharusnya bangsa Israel ketika melihat tanah perjanjian dan tahu bahwa yang menyertai mereka akan membawa mereka alami kemenangan, mereka harusnya senang. Wah, tanah seperti ini yang Tuhan janjikan. Tapi mereka bingung mikirin bagaimana cara bayar harganya. Dan akhirnya mereka terdistraksi dengan itu. Hati-hati. Saya pernah sampaikan ketika kami tim pastoral sedang meeting, saya pernah bilang gini, bahwa 1-2 orang dalam komunitas, ketika 1-2 orang ini terdistraksi, ini bisa berdampak kepada komunitas. Tahu nggak? Bangsa Israel seandainya sejak awal mereka percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak tegar tengkuk, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka bisa masuk tanah Kanaan kapan? Perlukah mereka berjalan 40 tahun? Gak perlu. Bahkan ketika mereka sudah berjalan 40 tahun, mereka melihat ke depan, mengirim 12 pengintai ke sana. Kalau pemimpin mereka saat itu lebih nurut sama yang 10, hari ini mereka masuk tanah Kanaan enggak? Kemungkinan belum. Kemungkinan mereka tetap akan ada di pinggir-pinggirnya aja. Dalam komunitas, jika seorang atau seorang pemimpin terdistraksi, maka bisa berdampak kepada anggota komunitas ini tidak mengalami janji Tuhan. Komunitas kita terkecil apa? Komunitas terkecil dalam kehidupan manusia apa? Keluarga. Bayangkan kalau seorang suami atau seorang istri, seorang bapak atau seorang ibu hidupnya penuh distraksi, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melihat janji Tuhan, tidak membawa Tuhan menyertai kehidupan keluarganya. Keluarga ini akan jadi seperti apa? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, penting buat kita bisa mengalihkan distraksi yang ada. Kembali fokus kepada Tuhan. Karena dampaknya bisa kepada keluarga kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Kalau suami bilang, ayo cepat kita ibadah. Bentar, ini loh bedaknya belum rata. Ya kalau mau cepat rata dari pagi dong, ya kan? Akhirnya jadi distraksi yang harusnya bisa datang lebih cepat, lebih awal, akhirnya terlambat. Ada berkat-berkat yang terlewatkan. Hanya karena ada yang mendistraksi. Cek diri kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan buat komunitas kita. Gimana caranya supaya tidak jadi batu sandungan? Fokus sama Tuhan. Tepuk kanan kirinya bilang fokus sama Tuhan. Lawan dari kata distraksi itu apa? Distraksi, lawan katanya atensi. Pernah dengar kalimat ini enggak? Attention please. Pernah dengar? Di mana biasanya? Di pesawat. Beberapa minggu yang lalu saya bepergian sama Rexel berdua, ya, naik pesawat, hanya berdua kami. Dan Bapak Ibu pernah naik pesawat? Yang belum pernah angkat tangan? Waduh, anak kapal laut ya. Jadi kalau di pesawat itu saya kasih tahu ya, yang belum pernah bapak-bapak di belakang. Itu sebelum kita berangkat, ada pemberitahuan bagaimana cara menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Jadi pramugari dan pramugaranya itu menunjukkan bagaimana cara menggunakan pelampung, bagaimana cara menggunakan masker oksigen, pintu keluarnya ada di mana dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya udah sering kan naik pesawat. Tentu yang dewasa-dewasa sering dong naik pesawat ya kan? Iya. Sering naik pesawat. Jadi waktu pemberitahuan seperti itu saya main handphone. Lalu Rexel di samping. Papi, itu lihat itu katanya, lihat itu. Apa sih Rex gitu kan? Itu lihat pramugarinya lagi nunjukin gimana cara pakai. Terus saya tiba-tiba langsung tersadar, iya ya. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang sudah biasa itu hal yang sepele.
Tapi kalau saya disuruh ulang, saya nggak bisa. Ada yang tahu? Bisa ngulang? Gimana cara mengembangkan pelampung? Tarik apanya? Kadang-kadang gitu. Kita juga dengar firman Tuhan kadang-kadang kayak gitu. Oh ini saya udah tahu pastor, ini habis ini ayat ini nih. Wih, apalagi kalau udah gelarnya STH, MTH, TH yang lain. Oh, habis ini ke sini, habis ini ayatnya ke sini, habis ini mau ngomong ini nih. Kita anggap biasa firman Tuhan. Atau ketika kita dengarkan kita mulai bilang, ini buat dia nih. Bukan buat saya sih udah ngerti nih. Wah ini puji Tuhan, firman Tuhannya bagus. Buat mereka-mereka yang baru-baru datang, baru-baru ikut beribadah. Wah ini firman Tuhan yang bagus. Ini bukan buat saya. Saya mau bilang, sesuatu yang kita anggap sepele, kadang-kadang belum tentu kita bisa kerjakan itu dengan baik. Maka beri perhatian dengan baik kepada firman Tuhan. Memang firman Tuhan harus jadi sesuatu yang biasa di telinga kita, betul. Kalau firman Tuhan kita dengar itu sebagai sesuatu yang aneh, itu tanda tanya. Firman Tuhan itu harus jadi sesuatu yang biasa. Tapi tidak boleh biasa aja dampaknya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu bisa memberi dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi perhatian, kemana perhatian kita tertuju, menjadi penentu bagi kita mengalami perjalanan hidup yang luar biasa atau biasa aja. Kita buka Matius 14. Matius 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Bapak Ibu sekarang di sini ada timer ya di depan sini. Jadi saya tadi dipesanin sama SO-nya, Pastor, di depan ada timer ya di meja katanya gitu, supaya gak kelewat waktunya. Puji Tuhan, kemajuan ya. Tahu soalnya khotbahnya kadang suka lama. Oke, Matius 14 ayat 25 sampai 32. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Siapa yang minta jalan di atas air? Yesus yang suruh kah? Kadang kita juga suka ngide. Ya kan? Suka ngide sama Tuhan. Tuhan aku pengen ini Tuhan. Tuhan aku pengen itu. Tuhan aku pengen yang sana. Nah begitu Tuhan izinkan, oke, that's good. Bagus tuh. Yuk, jalan, come. Wah, keluar. Saya pernah bilang, kita sering kali fokus sama Petrus soal kegagalannya, tenggelam. Tapi lihat bahwa Petrus satu-satunya orang di antara 12 murid yang ada dalam kapal itu yang berani step out, melangkah keluar dari kapal dan berjalan di atas air. Ya, dia melangkah. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Ada yang tahu? Apa karena kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, Laut Mati itu kadar garamnya tinggi. Jadi orang gak bisa tenggelam di sana. Apa kadar garamnya tinggi? Terlalu tinggi sampai akhirnya Petrus gak tenggelam? Enggak. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Apa karena dia dipegangin malaikat? Atau dia memang dari awal manusia setengah malaikat? Tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menyuruh dia melangkah. Seandainya Yesus gak suruh dia melangkah, seandainya firman tidak keluar, memerintahkan dia untuk melangkah,
Dia gak bisa berjalan di atas air. Dia bukan Tuhan, dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Tapi karena dia melangkah dengan firman, melangkah di dalam firman Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak badai terjadi dalam hidup kita. Banyak badai. Tapi melangkahlah dalam firman. Supaya setiap badai itu bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Tujuan Petrus saat itu kemana? Kalau kita baca, tujuan Petrus itu kepada Tuhan. Mendapatkan Tuhan. Ketika didapatinya Tuhan di sana, lalu dia mulai takut. Ketika fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. Angin yang ada di sekitarnya mendistraksi. Sehingga dia mulai tenggelam. Perjalanan hidup kita, tema tahun ini perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Extraordinary journey, tujuannya kemana? Saya mau tanya. Extraordinary journey, tujuannya kemana? Kemakmuran? Kekayaan? Oh, saya akan lewati extraordinary journey bersama dengan Tuhan. Tahun ini, tahun depan saya kaya raya. Target omset bulanan 2 miliar lah. Amin? Amin dong. Tapi jangan dijadikan target, ya. Bukan itu extraordinary journey kita. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu extraordinary journey kita. Tujuannya cuman satu. Distraksinya banyak gak? Ada berapa? Yang bisa mendistraksi kita memuliakan Tuhan apa? Masa gak ada? Sudah memuliakan Tuhan hari ini? Yang mengganggu apa? Nomor 1, bukan utang, uang. Uang. Kita mau memuliakan Tuhan, tapi ada uang. Uang dulu apa? Memuliakan Tuhan dulu. Kita mau memuliakan Tuhan. Suami kita mungkin, atau istri kita mungkin, mendistraksi kita. Pekerjaan kita. Apalagi, pendidikan kita. Yang terjadi dalam setiap pribadi, ego, ambisi, mimpi. Itu bisa mendistraksi kehidupan kita. Memuliakan Tuhan. Coba cek. Lebih besar mana? Keinginan memuliakan Tuhan atau ego kita? Saya gak mau ke gereja itu, saya gak dihormatin di situ. Pendetanya masih muda, gak tahu. Gak bisa membedakan mana yang terhormat, mana yang tidak. Waduh, repot. Benar gak? Karena ego. Saya itu kalau datang ke gereja mesti kalau bisa nunduk gembalanya, jangan nanggung. Kalau perlu Bapak Gembala nganterin saya ke tempat duduk. Ego. Kalau nggak gitu, saya nggak mau ke gereja itu lagi. Saya akan cari gereja yang bisa menghargai saya. Wow. Ego. Kalau ego kita lebih penting, kita bisa gagal memuliakan Tuhan. Apalagi ambisi. Setiap orang punya ambisi. Bapak Ibu punya ambisi? Gak punya? Punya. Punya ambisi bagus. Itu mendorong kita. Itu memotivasi kita. Tapi jangan sampai ambisi mendistraksi kita dari yang seharusnya kita memuliakan Tuhan. Lalu kita lebih mengejar ambisi kita. Arah hidup kita tidak kepada Tuhan, tapi kepada ambisi. Semua bisa jadi distraksi. Kapan distraksi terjadi dalam hidup kita? Setiap hari, setiap waktu. Pendeta juga punya ambisi. Ya enggak? Apalagi kalau sudah di organisasi. Semua orang berebut mau jadi ketua. Semua orang pengen duduk di pucuk. Semua orang pengen punya kuasa. Semua orang pengen dihormati. Walaupun banyak juga yang murni, ya. Saya tidak bilang semua banget, ya. Tapi banyak. Banyak juga yang pengen duduk
di sana karena ingin mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Tapi ada juga yang ambisi pribadi. 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kenapa seorang prajurit tidak memusingkan dirinya? Kenapa? Karena dia sedang berjuang. Pertanyaannya hari ini, kita berjuang gak? Kita sedang berjuang gak? Kita perjuangkan gak memuliakan Tuhan? Kita perjuangkan gak menyenangkan hati Tuhan? Kita perjuangkan gak melayani Tuhan? Kita perjuangkan gak? Multimedia bisa tolong bantu saya buka visi gereja Betapila. Ada di website. Setahun yang lalu, sejak saya dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Maka sejak saat itu, setiap pelayanan yang terjadi di gereja ini punya satu tujuan, visi-visi. Ya, di depan, turun ke bawah. Itu tuh, visi. Lihat di bawah, turun. Nah, ini. Di atas. Ya. Bisa baca nggak? Bisa baca? Visi adalah menjadi jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Menurut saudara, tujuannya yang mana? Dari visi ini, satu kalimat ini tujuannya yang mana? Tujuannya diberkati, jadi berkat, atau memuliakan Tuhan? Sekarang tujuannya adalah menjadi memuliakan Tuhan. Betul ya? Tujuan kita ada di sini untuk memuliakan Tuhan. Gimana kita memuliakan Tuhan? Dengan berkat-berkat yang Tuhan beri. Jadi kita terlebih dahulu harus nikmati berkat Tuhan. Jadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya, sudah diberkati Tuhan belum? Ada yang gak diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan yang tidak diberkati? Kita tumpang tangan rame-rame. Sudah diberkati Tuhan kan? Sudah jadi berkat belum? Saya percaya kita sudah jadi berkat dengan cara yang berbeda. Ya, ada yang mungkin dalam hal-hal yang kecil, ada yang dalam hal-hal yang besar. Artinya kecil besar itu ada yang hanya perseorangan, ada yang mungkin di depan banyak orang. Saya nggak tahu. Saudara dengan kehidupan saudara sendiri dengan Tuhan. Saya percaya setiap pribadi juga memuliakan Tuhan. Lalu kalau tujuannya adalah memuliakan Tuhan, sudah tercapai belum hari ini? Sudah. Sudah? Sudah. Berarti ganti aja. Kalau sudah tercapai, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah tercapai, perbesar skalanya. Kualitasnya diperbesar, kuantitasnya diperbesar. Kalau yang hari ini kita jadi berkat buat 1 orang, jadi berkat buat 2 orang. 2 orang berhasil jadi berkat buat 4 orang. Memuliakan Tuhan di depan sedikit orang, memuliakan Tuhan di depan banyak orang. Tingkatkan. Itu jadi tujuan hidup kita. Kalau waktu Bapak Ibu kuliah atau sekolah, dulu visinya apa? Sekolah visinya apa? Tujuannya sekolah apa? Mau jadi bego? Ada yang sekolah supaya bego? Ada? Angkat tangan. Gak ada?
Supaya pinter. Sekarang udah pinter? Sekarang udah pinter? Sudah dong. Masa masih, ini berapa? 1. Ini 1 tambah 1? Hah? 2 ya. Jangan terdistraksi. 2, 1 tambah 1, 2. Tapi apakah kita berhenti sampai 1 tambah 1 sama dengan 2? Enggak. Kita belajar yang lebih lagi. Seperti itu juga kita mengikut Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Jangan berhenti di sana. Tingkatkan terus. Dan jangan sampai terdistraksi dengan dunia. Karena kadang ada banyak orang mulai terdistraksi. Sama seperti Petrus tadi. Dia berjalan menuju kepada Kristus. Begitu sampai terdistraksi. Padahal harusnya dia bisa jadi melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi. Karena sudah sampai di tujuan. Oleh sebab itu untuk bisa membedakan kita perlu melatih diri kita. Bagaimana caranya hidup kita tidak terdistraksi. Satu hal saja yang saya mau bagikan hari ini. Karena waktu saya sudah tidak lama lagi. Yang pertama nanti saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang perlu kita latih adalah kita perlu bisa membedakan mana sarana dan yang mana sasaran. Diberkati Tuhan itu sasaran atau sarana? Hah? Diberkati Tuhan itu sasaran atau sarana? Masa sih? Sarana. Perlu gak sih kita diberkati Tuhan dulu? Perlu gak sih? Oh iya perlu. Betul. Jangan ragu-ragu. Kita semua mau diberkati Tuhan kok. Siapa yang gak mau diberkati Tuhan? Jangan ragu. Jangan takut bilang Tuhan berkati aku. Iya. Tapi ingat bahwa berkat Tuhan adalah sarana. Bukan sasaran. Sasarannya apa? Jadi berkat. Yang perlu kita kejar sasaran atau sarananya? Sasaran atau sarananya? Dua-duanya. Iya dong. Tanpa sarana kita bisa mencapai sasaran enggak? Sasarannya kita mau ke Balikpapan. Sarananya apa? Apa? Bis. Apa lagi? Kalau nggak ada bis? Naik mobil. Nggak ada mobil? Pesawat ya. Buang-buang duit ya. Kalau nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada angkot. Jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan, minta gendong kalau nggak ada yang gendong. Singkatnya, kita perlu sarana betul. Ya. Tapi sarana jangan dijadikan sasaran. Ingat terus bahwa sasaran kita adalah Kristus. Kristus adalah sasaran kehidupan kita. Semua yang bisa kita terima di dunia ini hanya sarana. Amin. Ibadah ini sasaran atau sarana? Ibadah itu sasaran atau sarana? Sarana. Ibadah rayon itu sarana atau sasaran? Sarana. Yang udah ikut ibadah rayon? Loh, katanya mau ketemu Kristus, tapi gak pernah ikut rayon gimana? Katanya sarana. Doa bersama sasaran atau sarana? Sarana. Yang gak pernah ikut doa? Katanya mau ketemu Kristus, tapi sarananya gak dikejar. Gimana caranya? Semua itu penting gak? Sarana itu penting gak sih? Penting gak? Handphone ini sarana atau sasaran? Sarana. Semua yang kita punya, semua yang kita bisa miliki di dunia ini, itu sarana.
Tapi ada banyak orang ngejar itu. Walaupun memang itu penting, tapi jangan jadikan itu sebagai sasaran. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, tapi gak mau ibadah, gimana caranya kita memuliakan Tuhan? Kalau kita mau memuliakan Tuhan, tapi kita gak suka dengar firman Tuhan, gimana caranya kita memuliakan Tuhan? Kita mau memuliakan Tuhan, tapi kita gak taat sama firman Tuhan. Kita gak setia melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak mau melayani. Kita diminta melayani gak mau latihan. Kita diminta melayani gak mau berdoa. Gak mau berkorban. Pelit, gimana caranya memuliakan Tuhan? Gimana caranya? Kita mau memuliakan Tuhan. Itu sasaran. Kemuliaan bagi Tuhan. Sarana memang bukan tujuan utama. Tapi tanpa sarana kita gak bisa mencapai sasaran kita. Ya. Pendidikan itu sarana atau sasaran? Sarana. Supaya kita jadi pintar. Udah pintar, kita ngapain? Kerja. Kerja itu sasaran atau sarana? Sarana. Supaya bisa mendapatkan apa? Apa? Uang. Uang itu sasaran atau sarana? Masa sih? Sarana atau sasaran uang? Masa sih? Uang itu sarana. Tapi gak sedikit orang hidup untuk mengejar uang. Kalau itu adalah Anda hari ini. Bertobat. Ya. Uang itu sarana. Kita kerja cari uang supaya bisa apa? Supaya bisa? Tidur. Cari uang supaya bisa makan dong. Ya kan? Makan supaya bisa hidup. Bisa hidup supaya bisa memuliakan Tuhan. Tepuk tangan buat yang terakhir itu ya. Iya. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, kalau sasarannya adalah Tuhan, susah gak buat kita? Enggak. Kita ke sekolah untuk memuliakan Tuhan. Kita kerja untuk memuliakan Tuhan. Kita makan pun untuk memuliakan Tuhan. Makanya jangan babi terus. Nanti darting, kolesterolnya tinggi. Ya kan? Karena bukan buat ini, tapi buat Tuhan. Buat memuliakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan dijadikan sasaran, kita tuh tidak akan ngoyo. Kita akan bersuka cita. Ada damai sejahtera. Meskipun tanah perjanjian dihuni oleh makhluk-makhluk raksasa. Tapi kalau pergi ke sana adalah perintah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan membawa kita menang menghadapi tantangan hidup kita. Amin. Kita seringkali khawatir, takut, tidak suka cita, hilang damai sejahtera. Karena yang mau kita kerjakan untuk memuaskan daging. Makanya kita takut, kita khawatir. Kristus, Yesus, Tuhan harus jadi sasaran. Tapi seringkali terbalik. Tuhan jadi sarana. Coba saya tanya. Mau ujian, berdoa atau belajar? Harusnya berdoa dan belajar. Mau cari kerja, bikin lamaran atau berdoa? Bikin lamaran. Mau dapat uang, berdoa atau bekerja? Ada gak yang mau dapat uang berdoa sama Tuhan? Aku percaya mujizatmu tidak berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau mana bisa turun dari langit, memberi makan seluruh bangsa Israel, maka aku percaya
duit bisa jatuh dari langit hari ini Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku besar. Halo? Kalau nggak kerja, bisa nggak? Tapi seringkali Tuhan kita jadikan sarana untuk memuaskan keinginan kita. Tuhan kita jadikan sarana untuk mendapatkan apa yang kita mau. Memang betul, Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan kita jadikan sarana untuk memuaskan daging kita. Tuhan senang kita mengandalkan Dia. Tuhan senang kita ngomong sama Tuhan apa yang kita mau. Tuhan sembuhkan aku. Karena aku mau pakai hidupku memuliakan Tuhan. Waktu saya di rumah sakit, hadapi COVID-19, saya rasa hampir mati. Tapi saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ada yang nonton Marvel Endgame, ya pasti tahu gaya gestur ini ya. Satu kali lagi aja Tuhan. Saya mau hidup dan memberi hidup ini melayani Tuhan. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Tuhan, aku mau pakai hidupku memuliakan Tuhan. Karena kesempatan Tuhan sudah beri. Jangan terbalik. Banyak orang menjadikan Tuhan itu sarana dan bukan sasaran. Makanya jangan heran juga kalau banyak yang hidupnya terbalik. Saya punya satu ilustrasi. Pastor Army bisa bantu saya ke depan? Bawa kursi pastor. Tadi malam Rexel udah mau mainin ini ya. Tapi aku boleh gak coba itu? Enggak, jangan. Besok aja. Duduk sini. Pakai ini. King Army. Army of God. Raja harus bawa pedang. Silakan duduk Pak Raja. Tuhan kita harusnya jadi apa? Jadi raja atas hidup kita. Dia yang memerintah hidup saya dan saudara. Dia yang harusnya berkuasa. Dia yang harusnya punya otoritas paling tinggi dalam kehidupan kita. Betul? Amin. Seharusnya kita ada di mana posisinya? Di bawah. Bener gak? Loh, ini raja kita. Tuhan, tempat kita bersandar. Dia kekuatan kita. Kita mau minta apa aja minta sama raja, betul? Iya, andalkan Tuhan. Tapi ingat, ada perintah raja yang harus kita lakukan. Mengandalkan raja it's good. Tapi kita harus ingat, memberi telinga kita terhadap setiap perintah raja. Tapi apa yang sering kita lakukan? Terbalik. Nah, ngerti kan konsep terbalik Pak Raja? Ya, sekarang saya yang duduk, Pak Raja yang duduk di lantai ya. Nah, gini. Seringkali terbalik. Kita taruh Tuhan di bawah. Saya mau tanya, lebih sering Tuhan dengar maunya kita atau kita dengar maunya Tuhan? Lebih sering Tuhan lakukan maunya kita atau kita lakukan maunya Tuhan? Oke, thank you. Pastor, sudah cukup. Kasihan ya, masa dibully. Seringkali terbalik posisinya. Kita mengarahkan pandangan kita kebanyakan kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau misalkan Bapak Ibu dengar khotbah ibadah KKR disertai dengan mujizat kesembuhan dan pemulihan, mau datang nggak? Rata-rata yang datang orang sakit. Kenapa? Karena pengen sembuh. Saya mau tanya, kesembuhan itu kekal atau sementara? Kalau sembuh disembuhkan Tuhan hari ini, besok bisa sakit lagi nggak? Bisa. Lazarus bangkit dari kematian, mati lagi nggak? Mati lagi. Ya kan? Laut Merah terbelah
dibelah oleh Musa. Balik lagi nggak? Balik lagi. Tapi kita sering kali kejar yang seperti itu. Kita nggak kejar yang kekal. Mana lebih sulit? Nah, saya pernah tanya ini waktu kemarin ya di pastoral meeting. Mana lebih sulit? Istri tunduk sama suami atau belah Laut Merah? Mana lebih sulit? Loh kok malu? Ayo istri-istri. Lebih sulit mana? Istri tunduk sama suami. Menghormati suami seperti firman Tuhan loh ini. Betul gak? Bukan saya yang ngomong loh. Bukan karena saya laki-laki. Nanti suami ada bagiannya. Ya. Lebih sulit mana istri tunduk atau belah Sungai Mahakam? Mana lebih sulit? Lebih sulit istri tunduk. Ya kan? Lebih sulit mana? Suami mengasihi istri sepenuh hati atau membangkitkan yang sudah mati? Tenang istri-istri, ini lebih parah nih ya, bangkitin orang dari kematian. Mana lebih sulit? Karena itu firman Tuhan menyuruh kita, hai istri, tunduk sama suami. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tapi ingat suami jangan putus di situ. Firman Tuhan juga bilang, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat dengan cara apa? Mati. Bedanya dia Allah, dia bisa bangkit lagi. Kalau kita kan belum tentu ya. Tapi dengan cara yang sama Tuhan suruh kita melakukan. Jangan terdistraksi. Kalau mau memuliakan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan suruh. Tapi ada banyak yang terbalik. Makanya rumah tangga yang harusnya bahagia terbalik. Makanya ada bisnis yang harusnya sukses terbalik. Karena apa? Yesus jadi sarana dan bukan sasaran. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Lompat ke ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya mau tanya, kita manusia atau bukan? Manusia. Kalau kita hidup sebagai manusia dan menaruh pikiran manusia dalam pikiran kita, maka kita akan jadi batu sandungan. Yang harus ditaruh dalam pikiran kita adalah pikiran Kristus. Kalau kita ada di situ, Yesus mau mati, kita tahan gak? Kita akan lakukan hal yang sama gak sama seperti Petrus? Iya gak? Iya kan? Karena kita manusia. Kalau gembalanya bilang gini, saya akan mati sebentar lagi. Mungkin saudara gak akan kenapa-kenapa ya. Asik, gembala kita ganti lagi. Makasih ya. Tapi kalau Tuhan, mungkin kita akan, oh Tuhan jangan dong. Apalagi Yesus bisa bikin mujizat. Dia berkata-kata dengan hikmat. Jangan dong, kita akan jaga. Kita akan sama seperti Petrus. Tapi firman Tuhan bilang itu batu sandungan. Karena apa? Kita gak ngerti bahwa kematian Kristus
adalah sarana untuk mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara. Amin. Petrus melihat Yesus berharga secara daging, tapi gak mengerti apa yang terjadi, apa yang Yesus kerjakan di alam roh. Yohanes 6 ayat 27 katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi penting bagi kita untuk bisa bedakan mana sarana dan mana sasaran. Segala sesuatu yang bisa binasa hanya sarana untuk mencapai sasaran memuliakan Tuhan. Amin. Galatia 6 ayat 8 dan 9 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Akan datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak terdistraksi. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan.